disebut dengan kaum Nawasib. Kaum Nawasib. Nah, banyak bermunculan kaum-kaum Nawasib sekarang. Ya. Meragukan. Bahkan bukan hanya meragukan, bahkan menegaskan nggak ada habaib di Indonesia, itu nggak ada. Habaib di Indonesia nggak ada. Palsu semua katanya habaib Indonesia. Kalau dia ngaku cucu Nabi, mengajak orang-orang tidak rasa untuk sholat 5 waktu, mengajak umat Islam untuk berpuasa, mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya, dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya baginda Nabi, kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam, dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik, ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Para ulama harus menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperdekakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebagai pewaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga umat Islam ini dari perbudakan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Yani nisbah alawiyin, atau alawiyat, atau Bani Alawi. Nisbat Alawiyin, ya kan? Ente sering dengar Rabithah Alawiyah, ya, Rabithah Alawiyah, atau para habaib ini dikenal dengan Alawiyin, sebutan Alawiyin. Alawiyin, ya, Alawiyah, Alawiyin. Kalau Alawiyah, Rabithah Alawiyah itu kenapa? Kalau dalam nahwu kenapa kok jadi Alawiyah? Rabithah Alawiyah kenapa? Karena Manas. Ya, jadi Alawiyin atau Bani Alawi itu nisbatnya, penyandarannya diambil dari Al-Imam Sayyidina Alwi ibn Ubaidillah. Siapa? Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Ya. Sayyidina Alwi bin Ubaidillah radhiyallahu an. Nasab beliau, garis keturunan beliau, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir
bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Zainal Abidin ibn Sayyidina Al-Husain ibn Imam Ali bin Abi Talib wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Sayyidil Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau dilihat di sini beliau yang ke cucu Rasulullah SAW yang ke Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain ibnu Fatimah. 10. Paham? Jadi nisbat Alawi itu nisbat Alawiyin, karena habaib itu dikenal dengan para Alawiyin. Paham? Jadi penisbatan, kenapa kok disebut Alawiyin? Oh, karena keturunan daripada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Terus kita sering dengar gelar Habib. Gitu kan? Iya kan? Sebenarnya gelar Habib ini baru-baru saja. Gelar Habib ini baru-baru saja. 500 tahun, 400 tahun yang lalu itu nggak ada gelar Habib. Karena gelar bagi seorang anak cucu Rasulullah SAW itu pada umumnya disebut Sayyid bagi laki-laki, bagi perempuan Sayyidah. Kita ngomong zaman dulu. Sayyid bagi laki-laki, bagi perempuan Sayyidah. Jamaknya Sadah. Paham? Nah, karena banyak pecinta, karena banyak murid-murid para Sayyid ini, Sayyid itu artinya pemimpin. Sayyid itu artinya orang yang terhormat, pemimpin, pemuka, pemimpin. Karena mereka yang memimpin, yakni pemimpin agama. Mereka yang memberikan ilmu, memberikan ini, mereka berdakwah ke sana, kemari, ke sana, kemari, ke sana, kemari. Nah, ini awal-awal kali ya. Jadi Habib itu baru-baru ini aja. Kalau dulu itu dikenal dengan Sayyid. Ya, entahkah di daerah Makkah, entahkah di Madinah, entahkah bahkan di daerah Maghrib. Di daerah Maghrib. Maghrib itu daerah timur, daerah Afrika sana. Paham? Nah, karena terlalu banyak. Terus dari mana nih gelar Habib? Yakni karena banyaknya ya, karena banyaknya para pecinta Sayyid tadi, sehingga Sayyid tadi bisa juga ya, dengan baru-baru masa-masa kurun sekitar berapa ratus tahun ini disebut dengan sebutan Habib, yang maknanya adalah orang yang dicintai atau kekasih yang dicintai. Paham? Jadi zaman dulu nggak ada Habib, yang ada Sayyid. Paham? Sayyid, Sayyidah, ya. Muzakkar Sayyid, muannas Sayyidah, jamaknya Sadah. Paham? Paham tum? Jadi Alawiyin itu bersambung, bernisbat kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Nah, terus banyak orang-orang sekarang ini, ya, golongan-golongan sekarang ini banyak yang ingin menyesatkan orang-orang awam, ya, menyesatkan orang-orang awam bahwasanya nggak ada habaib, itu nggak ada habaib, itu nggak ada habaib di Indonesia itu nggak asli. Udah mulai nih, bertebaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Yakni mereka ingin menanamkan di dalam hati orang-orang awam, hati umat yang tidak faham, yang tidak tahu, untuk nggak kenal dan tidak tahu bahwasanya ya Rasulullah nggak punya cucu, begitu. Nah, ini disebut dengan kaum nawasib. Kalau zaman dulu disebut dengan kaum nawasib.
kaum nawasib. Nah, banyak bermunculan kaum nawasib sekarang. Ya. Meragukan. Bahkan bukan hanya meragukan, bahkan menegaskan nggak ada habaib di Indonesia, itu nggak ada. Habaib di Indonesia nggak ada. Palsu semua katanya habaib Indonesia. Ada yang berkata seperti itu. Anda dengar? Yang asli itu yang di manalah. Kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama-ulama salaf. Banyak kitab-kitab nasab, ya, kitab-kitab nasab itu banyak. Kitab-kitab nasab itu ada banyak. Contoh kitab nasab namanya Nubzat Latifah fi Silsilati Nasabi Alawi, ditulis sama Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Alwi. Jamalul Lel, ya. Jamalul Lel. Jadi nanti Anda jelasin. Habaib itu banyak, ada pecahan Jamalul Lel itu pecahannya banyak. Al-Gadri itu pecahan Jamalul Lel. Al-Gadri, terus Asirri, itu pecahan-pecahan dari Jamalul Lel. Penjelasannya panjang sebab masalah nasab. Kalau Anda kan nggak ngerti nasab, hanya Anda sedikit tahu, dan sedikit dari pengetahuan Anda tentang nasab Anda ajarin ke ente orang semua. Itu satu, ya, kitab Nubzat Latifah fi Silsilati Nasabil Alawi. Terus ada kitab Ittisal Nasabil Alawi wal Ashraf, ditulis sama Habib Umar bin Hasan Al-Attas. Ya, terus ada juga kitab Syamsuz Zahirah, ini yang paling terkenal, yang menjadi rujukan Rabithah Alawiyah. Sekarang ini Rabithah Alawiyin sama menjadi rujukan maraji daripada Naghabatul Ashraful Kubra Habib Ali Zainal Abidin Segaf. Kalau Rabithah sekarang ketuanya Habib Taufik, ya, guru kami Habib Taufik Ibn Abdul Qadir Segaf. Nah, kitab Syamsuz Zahirah ini yang banyak menjadi rujukan para ahli-ahli nasab. Ya, kitab Syamsuz Zahirah itu dikarang sama Habib Rahman Al-Masyhur, yang ngarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, fatwa ulama mutaakhirin. Faham? Nah, terus oke, kita ke Sayyidina Ali bin Ubaidillah. Sayyidina Alwi ibn Ubaidillah. Iya. Nah, Sayyidina Alwi ibn Ubaidillah, mana tadi? Ubaidillah ibn Ahmad Muhajir, ya kan? Ubaidillah ibn Ahmad Ahmad Muhajir ibn Isa Rumi, Isa Rumi bin Muhammad An-Nagib, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari dalil, kita cari kebenaran. Nah, ini kita cari kebenarannya, entahkah mau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kita cari, kita cek, ya. Sohnya di mana? Kenyataannya, benernya itu ada di mana? Dalil pertama. Nah, ini kita yang dari bawah, atas ke bawah aja, ya. Dari atas ke bawah. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad, sebab kenapa ana jelaskan ini? Sebab ini untuk kalau orang yang faham sih tidak perlu dijelaskan, mereka taslim. Udah anak percaya antum habaib selama antum megang buku Rabithah, tercatat di Rabithah. Kalau nggak tercatat di Rabithah, ya bukan habaib. Atau mungkin masih menelusuri silsilah garis keturunannya. Tapi bagi orang-orang bodoh, ya, perlu diperkuat, diyakinkan lagi. Apalagi yang tadi Anda bilang, yang tidak yakin, kalau ragu masih mungkin lah, masih mending dia syak. Ya. Ini dia tidak meyakini sama sekali, tidak mempercayai sama sekali. Nggak ada habaib di Indonesia itu. Habaib di Indonesia itu semua palsu. Ada. Yang ngomong ustadz, yang ngomong kiai. Nah, sekarang kita lihat, ayo. Apa dalil dan bukti? Apa dalilnya kalau Rasulullah itu punya anak Sayyidah Fatimah? Walaupun tanpa dalil kita percaya gitu kan.
Tapi tetap anak kasih dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aimullah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong tangannya. Di sini yakni bukan masalah apa namanya? Bukan masalah hadisnya. Paham itu? Bukan masalah jika Fatimah mencuri, bukan masalah itunya. Tapi di sini yang menjadi dalil bahwasanya Fatimah binta Muhammad, bintanya yang jadi dalil di sini. Paham nggak itu? Yang jadi dalil bintanya. Hah? Kan Rasul bilang, laukana, ya, laukana Fatimah binta Muhammad sarokot laqata'tu ya daha. Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Anda nggak jelaskan hadisnya. Nah, maksudnya ini menjadi dalil bahwasanya dengan binta di sini, dengan ada tulisan binta dalam hadis ini, putri, berarti memang betul bahwasanya Nabi Muhammad punya anak yang bernama Sayyidah Fatimah. Selesai? Satu. Ya. Terus udah kan? Itu Sayyidah Fatimah tuh udah tuh. Ya. Udah. Nah, sekarang ke bawahnya. Ya. Sekarang ke bawahnya. Apa dalilnya? Walaupun sekali lagi kita semua tahu Sayyidina Husain itu anaknya Siti Fatimah. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang goblok, orang yang hatinya telah ditutup, ya, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kerasukannya, kerakusan terhadap dunia, orang yang hatinya ditutup dengan kegelapan sehingga tidak bisa melihat kebenaran, orang-orang yang hatinya ditutupi dengan sifat hasud, sehingga walaupun dia tahu Rasulullah punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain, tapi di sini anak akan berikan penjelasan yang lengkap beserta dalil-dalilnya. Jadi bukan sekedar hanya omongan aja. Fatimah itu anaknya Rasulullah, Sayyidina Husain itu anaknya Fatimah. Enggak, tapi pakai dalil. Tadi satu udah dalilnya. Ya, tadi udah dalilnya. Bahwasanya betul Fatimah adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, terus apa dalil bahwa Sayyidina Husain anak Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah punya anak Sayyidina Husain? Apa dalilnya? Anal Hakim Al-Imam An-Naisaburi bi isnadihi an Abi Hazm an Abi Hurairah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilul Husain ibn Ali alaihi wassalam wa huwa yaqul Allahumma inni ahabbahu fa ahabbahu. Nah, ini hadis ini, ya, ini hadis tadi ini mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membawa Sayyidina Husain sallallahu alaihi wasallam Ali, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada beliau. Dan bahwa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, Allahumma inni ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia. Siapa? Husain. Dan di sini disebut Husain ibn Ali. Ali suaminya siapa? Sayyidah Fatimah. Ini menjadi bukti bahwasanya Sayyidina Husain adalah benar adanya anak daripada Sayyidah Fatimah. Sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan kalau bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang munafik ini harus dijelaskan dengan harapan semoga kemunafikannya hilang. Amin. Kebodohannya hilang. Amin. Paham? Terus udah ya. Tadi inti hadis, inti pembuktian yang kedua tadi bahwasanya Husain adalah putra Ali. Nah, terus pembuktian ketiganya apa? Pembuktian ketiganya kita harus membuktikan bahwasanya Ali ini adalah suami Fatimah yang merupakan Sayyidah Fatimah putra Rasulullah, putri Rasulullah SAW. Qala Ali radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah radhiyallahu anha, fakultu ya Rasulullah ibn Abi ila akhir.
Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah, aku menikahi Fatimah. Nah, berarti ini menjadi dalil bahwasanya Sayyidah Fatimah suami Sayyidina Ali. Itu paham nggak yang anak ini? Kalau orang beriman nggak perlu dijelaskan ini. Ini anak jelaskan khusus untuk orang-orang munafik, khusus untuk orang-orang yang hanya bisa bicara tanpa pakai dalil, yang mengatakan bahwasanya habaib itu tidak ada, bahwasanya habaib itu semuanya palsu, bahwasanya habaib itu omong kosong. Nah, anak akan pakai dalil semua biar semuanya paham. Ya, paham. Jadi intinya tadi dalil yang pertama bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah. Terus yang kedua, Sayyidah Fatimah putri Rasul. Yang pertama Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Nah, apa yang bisa membuktikan bahwasanya Sayyidina Husain adalah putri Sayyidah Fatimah? Pembuktiannya melalui tadi yang disampaikan ya oleh Imam An-Nasaiburi melalui hadisnya, bahwasanya beliau melihat Rasulullah membawa Sayyidina Husain ibn Ali. Jadi ibn Alinya berarti Husain putra Ali. Nah, terus dalil ketiganya tadi, Ali berkata, tazawwajtu Fatimah, aku menikah dengan Fatimah. Fahimtum? Paham itu orang ya? Harus paham. Nah, terus dalil yang selanjutnya berarti udah kan jelas, Sayyidina Husain anak daripada Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah putri daripada Rasulullah. Jelas ya? Jelas? Nah, ini banyak orang munafik nih pada lihat ini. Jadi biar mereka pada tahu. Iya. Terus apa dalil yang menyatakan bahwasanya Imam Husain punya anak Imam Ali Zainal Abidin? Kan begitu. Karena Imam Ali Zainal Abidin bin Husain Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Nah, ini ada satu hadis di kitab Sunan Turmudi, salah satu kutubus sittah. Ya, ini hadisnya panjang ini. Ini hadisnya panjang. Bahwasanya langsung aja kita bahas. Hadatsana Nasr bin Ali Al-Jazmi, hadatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali, akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an Abi Ja'far bin Muhammad an Abi Muhammad bin Ali an Abi Ali bin Husain an abihi an jaddihi Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Hasanin wa Husainin faqala man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummuhuma. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil ya dengan tangannya, beliau mengambil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, faqala, dan beliau berkata, man ahabbani, siapa yang mencintaiku, wa ahabba hadaini, maka cintailah dua putra ini, cintailah dua orang ini, wa abahuma, dan cintailah ayah keduanya, wa ummuhuma, dan cintailah ibu keduanya. Berarti cintai juga Sayyidina Ali, cintai juga Sayyidah Fatimah. Faham? Nah, ya, berarti jelas bahwasanya faqala hadis Hasan ya Hasan Husain faqala man habbani wa habadani wa ma qul kana ma fi darajatini yawmal qiyamah wa qala bisa hadha hadithun hasan gharib ana arif min hadits Ja'far bin Muhammad illa min hadzal wajh. Paham? Paham ya? Nah, yakni hadis ini gharib. Hadis ini hadis gharib. Tidak perlu nak jelaskan panjang lebar apa itu hadis gharib. Ya. Nah, terus kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di Haddatsana Nasr bin Ali, hadatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali, akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an abihi Ja'far bin Muhammad an abihi Muhammad bin Ali. Nah, kuncinya ada di bin Ali tadi. Jadi sanad hadisnya.
Paham? Telah memberi kabar. Jadi Imam Nasr bin Ali ini mengatakan, hadatsana, telah memberi hadis kepadaku Ali bin Ja'far. Ja'far memberi hadis Ja'far bin Muhammad bin Ali. Nah, Ali berkata, akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku, akhi, saudaraku, yaitu Musa, Imam Musa Al-Kadzim, ibn Ja'far ibn Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir an abihi, dari ayahnya, yaitu Ja'far Shadiq bin Muhammad. Ja'far salah. Abihi Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir an abihi Muhammad ibn Ali an abihi Ali, dari ayahnya Ali ibn Husain. Jadi Ali Zainal Abidin ibn Husain. Nah, yakni sanad hadis ini, ya, an tadi akhbaroni, itu menjelaskan bahwasanya memang benar Sayyidina Husain punya anak yang bernama Ali. Nah, Ali yang dimaksudkan di sini adalah Ali Zainal Abidin. Walaupun anak Sayyidina Husain yang bernama Ali banyak. Ada Ali Al-Akbar, ada Ali Al-Awsat, ada Ali Al-Asghar. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis yang dalam Sunan Tirmidzi di sini adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain. Ini menjadi fakta, ini menjadi dalil bahwasanya betul Sayyidina Husain punya anak yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dan seterusnya sampai ke Imam Ali Al-Uraidi. Faham? Terus udah Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi, dari mana kita bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Dari mana bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Nagib. Gala Al-Ubaidili fi kitab Tahdzibul Ansab. Wal-Agha bin Ali Al-Uraidi ibn Ja'far As-Shadiq salawatullah alaihim min arba'ati nafar wa hum Muhammad ibn Ali wal Hasan ibn Ali wa Ja'far ibn Ali wa Ahmad ibn Ali. Nah, qala, berkata Al-Ubaidili dalam kitab Tahdzibul Ansab bahwasanya anak yang berketurunan dari Ali Al-Uraidi ibn Ja'far Shadiq tadi ada 4 anaknya. Siapa saja? Muhammad, Ali, Hasan, dan Ahmad. Nah, Muhammad di sini adalah Muhammad An-Nagib yang merupakan leluhur Habaib tadi. Nah, berarti ya, Al-Ubaidili yang perkataan Al-Imam Al-Ubaidili dalam kitab Tahdzibul Ansab ini menjadi dalil bahwasanya benar bahwa Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Ada lagi saudaranya Hasan, Ja'far, sama Ahmad. Ini Tahdzibul Ansab halaman 175. Ya. Ya. Ini biar di sini orang munafik ini yang masuk di sini biar pada otaknya biar pada bener. Khususnya Ustadz Kiai yang ngomong kalau habaib itu nggak ada itu habaib. Nggak ada tuh habaib. Anak kalau ngomong pakai dalil. Ya, saya kalau ngomong pakai dalil. Oke? Khalas? Paham? Fahimtum? Nah, ya. Jadi itu dalil bahwasanya Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Imam Muhammad An-Nagib. Fahimtum? Nah, terus berkata juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab fi Syajaratil Mubarakah. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini yang ngarang kitab tafsir menurut Tanzil, Madarikut Tanzil, yang ngarang kitab tafsir Madarikut Tanzil kalau nggak salah. Nah, beliau mengatakan dalam kitabnya Syajarah Mubarakah,
Amma Ali al-Uraidi ibn Ja'far Shadiq fa auladu thalatha. Al-firqa ula alladhina ittafaqa an-nas ala annahum aqabu wa huwa ibnan Muhammad al-Akbar wa Ahmad Asy-Sya'rani. Kata Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya Syajarah al-Mubarakah, adapun Ali al-Uraidi bin Ja'far Shadiq mengenai anak-anaknya terdapat tiga pendapat. Ada tiga pendapat katanya. Pendapat yang pertama, seluruh sepakat bahwasanya mereka berketurunan. Maksudnya yakni banyak. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya hanya dua saja anaknya. Siapa itu? Yaitu Muhammad Al-Akbar An-Nagib dan Ahmad Asy-Sya'rani. Itu pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah. Nah, berarti benar dari dua pendapat tadi. Benar bahwasanya Al-Imam Ali Al-Uraidi mempunyai anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Paham? Ya, khair. Terus Muhammad An-Nagib punya anak bernama Sayyidina Isa Ar-Rumi. Sama kayak nama anak punya anak. Kan Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib. Apa dalilnya? Kalau apa kebenarannya? Kalau memang benar Muhammad An-Nagib itu punya anak yang bernama Isa Ar-Rumi. Al-Imam قال بل بإنسان في العقب بن محمد بن الأريدي في أبي الحسين عيسى النجيب وفي العدد يحيى بن محمد الحسن بن محمد الحسين بن محمد وجعفر بن محمد قال في تهذيب الأنساب في العقب بن محمد بن الأريدي في أبي الحسين النجيب وفي العدد يحيى بن محمد الحسن محمد الحسين محمد جعفر محمد قال الشجار المبارك محمد. Intinya tadi yakni Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata dalam kitab sejarahnya juga, adapun Muhammad Al-Akbar berarti Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi itu mempunyai 7 anak. Mempunyai 7 anak. Siapa aja 7 anak tersebut? Isa Al-Akbar An-Nagib wal Hasan wa Yahya wa Muhammad wa Musa wa Ja'far wa Husain wa aktsaruhum uqab Isa wal bakuna aqabuhum galila. Nah, kita Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Syajarah Mubarakah, adapun Imam Muhammad An-Nagib itu punya anak 7. Isa Al-Akbar An-Nagib, Hasan, Yahya, Muhammad, Musa, Ja'far, Husain. Dan yang paling banyak keturunannya, yang paling banyak keturunan dari 7 anak tadi itu adalah Sayyidina Isa. Sedangkan yang lain itu keturunan cuma sedikit. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya benar Isa Ar-Rumi adalah anak daripada Imam Muhammad Paham? Akhir. Selanjutnya kita urut terus. Nah, terus Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad. Ahmad Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Apa dalilnya kalau Ahmad Al-Muhajir itu punya anak yang bernama kalau Isa Ar-Rumi punya anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir. Qala Al-Fakhr Razi fi Syajarah Al-Mubarakah, masih dalam kitab yang sama. Amma Isa falahu min al-Ubainah 11 rajulan Muhammad al-Arzaq wa Ja'far wa Ishaq al-Ahnaf Bari wa Abdullah al-Ahnaf Bisham wal Husain al-Akbar wa Ali wa Hasan wa Yahya wa Ahmad illa bi wa Isa wa Musa. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya, adapun Sayyidina Isa Ar-Rumi mempunyai 11 anak. Makanya tadi kan dikatakan sebelumnya yang paling banyak dari 7 keturunannya, dari 7 bersaudara tadi yang paling banyak keturunan adalah Sayyidina Isa Ar-Rumi. Nah, makanya Sayyidina Isa Ar-Rumi itu punya anak 11. Siapa saja? Azraq, Ja'far,
Ishaq al-Ahnaf, Abdullah, Ahnan. Nah, bahkan beliau menyebutkan di sini dengan jelas, ya, dengan jelas beliau menyebutkan tempat tinggalnya juga. Beliau sebutkan tempat tinggalnya. Ishaq al-Ahnaf tinggalnya di Rai. Abdullah al-Ahnaf tinggalnya di Syam. Al-Husain al-Akbar, Ali, Hasan, Yahya, Ahmad, Isa, dan Musa. Nah, di kitab ini berarti menjadi dalil. Istilahnya terkonfirmasi lah, ya, menjadi fakta nyata, jelas bahwasanya memang Isa Ar-Rumi punya anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir. Jadi dari 11 anak Isa Ar-Rumi ada satu anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir. Ya. Nah, kenapa kok dinamakan Al-Muhajir? Kenapa, Beb? Nah, itu penjelasannya panjang kalau menjelasin. Jadi intinya muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Makanya dalam kaedah para habaib ada 3 habaib yang paling banyak berperan. Dari seluruh habaib 3, ya, 3 sayyid, 3 sadah ini sangat berperan utama. Siapa saja? Pertama, muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi yang tadi dibahas tadi. Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama kali hijrah dari Basrah, Irak. Yang pertama kali hijrah dari Basrah, dari Irak, beliau hijrah. Beliau bawa anak-anaknya, cucu-cucunya dibawa semua. Hijrah ke Hadramut. Hijrah ke Yaman. Makanya dinamakan muhajir ilallah, orang yang berhijrah karena Allah. Al-hijrah, kata Imam Al-Qurtubi, al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Ya kan? Hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Kata Imam Suyuti, al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi', intiqal min maudhi' ila maudhi'. Al-Imam Al-Mujahid qal al-hijrah al-muhajir al-muhajir al-hijrah man hajara. Yakni orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan tempatnya, ya, orang-orang yang meninggalkan tempatnya, halamannya, hijrah karena takut akan penindasan, fitnah atau kekacauan yang ada di situ. Yani al-muhajir mantarku, siapa orang yang meninggalkan tempatnya. Nah, al-Imam Muhajir ilallah Ahmad tadi, Ahmad bin Isa Ar-Rumi, beliau hijrah dari Basra, Irak, membawa keluarganya, anak cucunya, pindah ke Hadramut untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan anak cucunya. Dari apa? Dari fitnah yang besar. Apa fitnah terbesar ketika itu? Dijawab oleh para habaib dan para ulama. Fitnah terbesar ketika itu merajalelanya Syiah Rafidhah. Jadi ketika Syiah Rafidhah merajalela, Imam Ahmad, ya, beliau nggak rela, takut anak-anak cucunya nanti terkena virus-virus Syiah, diangkat, dibawa semuanya. Beliau tinggalkan rumahnya mewah, rumahnya besar, ditinggalkan harta bendanya, beliau tinggalkan, cuma bawa baju di badan, bawa bekal, bawa anak cucunya, beliau pergi ke Hadramut. Loh, kenapa kok beliau pilih Yaman? Kenapa kok beliau pilih Hadramut? Tempat yang tandus, tempat yang usang. Padahal beliau bisa punya segala-galanya. Beliau anak cucu Rasulullah, beliau punya ilmu, dusyauka wasatwa, beliau punya kekuasaan ketika ada di Irak. Beliau punya uang, beliau punya harta, punya segala-galanya. Tapi kenapa pilihnya Yaman, nggak pilih tempat-tempat yang enak? Nah, disitulah perbedaan, ya, orang-orang yang hijrah karena Allah, yang berpindah karena Allah, dan orang-orang yang berhijrah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Paham ya? Baik. Jadi tadi Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Sudah paham ya? Nah, Imam Muhajir punya anak, ya. Imam Ahmad Al-Muhajir
mempunyai anak yang bernama Alwi. Paham? Itu ada dalam kitab Syarhul Ainiyah. Dalam kitab Syarhul Ainiyah. Jadi punya anak bernama Sayyidina Al-Imam iya. Jadi Sayyidina Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu an punya anak bernama Sayyidina Ubaidillah. Itu dalam kitab Syarhul Ainiyah karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wa qala Anal Ahmad Al-Muhajir Allah Ibn Isa lahu ibn Sumya Ubaidillah, yang dinamakan Ubaidillah. Ya, Ubaidillah bisa bermakna itu takrib dari Abdullah, yakni hamba Allah. Ya, paham? Paham belum? Ya, Sina Ubaidillah. Jadi itu tasghir itu pengecilan dari Abdullah menjadi Ubaidillah. Itu tasghir. Paham? Nah, jadi itu Ubaidillah. Nah, Ubaidillah punya anak Alwi. Punya anak Sayyidina Alwi. Nah, Alwi tadilah yang menjadi rumpun, yang menjadi penyandaran daripada gelar Alawi, Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Paham? Dan seterusnya. Terlalu panjang kalau menjelaskan. Dan seterusnya Sayyidina Alwi